Nah gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan. Jadi mikir ini kira-kira bisa seperti mereka enggak, nasib ini kira-kira gitu. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Jadi alhamdulillah. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan. Lainnya dari pendidikan. Dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Suasana di ruangan ini pagi ini amat berbeda. Warnanya cerah, semangatnya menyala. Dan kentongannya nyaring bunyinya. Kentongan itu tanda apa ya? Ya, panggilan untuk bergerak bersama. Izinkan saya menyapa dulu para pimpinan Ketua Umum Gerakan Rakyat, Bung Syahrin Hamid, tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Sekjen Gerakan Rakyat, Bapak Muhammad Ridwan, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Profesor Dr. Zulfikar Amir, Bendahara Ibu Prita Subono, dan juga para pimpinan badan-badan otonom di bawah Gerakan Rakyat. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Gerakan Rakyat, Bapak El Fahmi. Ketua Badan Keamanan dan Pengawalan Gerakan Rakyat, Bapak Aris Isnan Ridho. Mana Pak Aris? Juga Sayap Muda Bergerak, Fajar Fatur Rahman. Mana Fajar? Kalau nggak ada artinya sedang bekerja. Kemudian para tamu undangan yang hadir bersama di sini, ini cukup lengkap yang datang bersama. Izinkan saya menyapa sebagian. Pertama, sudah dari tadi merekam Bung Refli Harun. Mana Bung Refli Harun tadi? Oh ini masih kerja di sini. Dan saya dapat pasokan pantun dari beliau nih. Begitu Syahrin bikin pantun, Refli kirim jawabannya. Yang saya hormati Bang Saud Situmorang, Bang Yasin Kara, Pendeta Sepat Supit, dan bersama kita juga Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bapak Supomo, pemikir ekonom kita yang datanya dan perspektifnya luas, Profesor Dr. Awalil Rizki, Bapak John Odius, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, kemudian pimpinan aksi bersama yang hadir bersama di sini, Heri Darmawan, dan para tamu undangan lainnya yang hadir bersama saya, ada Pak Tarmizi dari Jawa Barat, dan semua saja yang tak mungkin disebut nama satu persatu.
Izinkan saya pertama menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan gerakan rakyat, baik DPP, DPW, DPD, yang sudah bekerja luar biasa selama beberapa waktu ini dan berhasil menyelenggarakan rapat kerja nasional pertama di Jakarta hari ini. Saya lupa menyapa langsung, tapi saya ingin sebutkan di sini para ketua DPD Gerakan Rakyat seluruh Indonesia, para ketua DPW Gerakan Rakyat. Coba ketua DPW-nya boleh berdiri. Ketua DPW. Tepuk tangan untuk mereka semua. Kemudian para pimpinan DPP, boleh DPP berdiri. Kasih tepuk tangan untuk ketua pimpinan DPP. Terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir bersama di sini, dan ketika melihat rancangan acara pada pagi hari ini unik. Ini rapat kerja tapi penuh dengan gagasan. Berbicaranya tentang Indonesia, global, dan tantangan-tantangan yang ada di negeri kita. Ketika dilihat urutannya, saya rasa ini salah satu rapat kerja organisasi yang memiliki ruang untuk gagasan yang sangat banyak. Karena dialog kebangsaannya bukan saja menyangkut tema-tema domestik, tapi juga tantangan ke depan. Sekaligus mengirimkan pesan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kita ingat bahwa Caimin atau Muhaimin Iskandar ini adalah kemarin waktu di Pilpres adalah wakil Anies ya, atau calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Kemudian kalah, bukannya bertahan menjadi oposisi ya bersama dengan Anies, Caimin menggunakan hak politiknya untuk bergabung mendukung Prabowo Subianto ya bersama partainya, kemudian mendapat jabatan menjadi Menteri Koordinator atau Menko, teman-teman. Dan ini mengkhianati gagasan perubahan Anies Baswedan ya. Bagaimana Caimin adalah orang yang bisa dikatakan bermuka dua, teman-teman. Bagaimana dia mengkritik setiap kebijakan Prabowo ya, atau program Prabowo pada saat jadi Pilpres, dan kemudian malah mendukung Prabowo. Dan yang menjadi viral ya di media sosial bagaimana pidato Anies Caimin ya, dan ini bobrok juga, teman-teman. Bagaimana banyak wamen-wamen ya atau wakil menteri itu menjadi komisaris ya, menjadi komisaris rangkap jabatan. Hal ini membuat banyak orang yang sangat menyayangkan hal ini terjadi ya. Di tengah krisis pekerjaan, di tengah krisis PHK yang selalu terjadi di negara kita, sulitnya mencari pekerjaan ya. Para pejabat kita banyak yang mendapat jabatan dengan double, teman-teman. Dan di sini Caimin pengen juga menjadi komisaris ya. Terang-terangan Caimin ingin menjadi komisaris, terang-terangan Caimin ingin menjadi pejabat ya yang ada di BUMN. Dan ini kan lucu, teman-teman. Apa yang dikatakan Anies akhirnya terbukti bahwa banyak orang tidak tahan menjadi oposisi. Banyak orang tidak tahan menjadi pengkritik ya, di luar pemerintah. Ini adalah terbukti apa yang Anies katakan. Hanya Pak Anies yang mempunyai sifat oposisi sejati. Bagaimana beliau mempertahankan sikapnya untuk menjadi penyeimbang. Bukan mencari jabatan, bukan mencari pekerjaan, bukan mencari perlindungan. Tapi beliau fighting ya, bersama dengan rakyat, menyuarakan kebenaran. Bagaimana menurut kalian?